I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I believe it. I believe it. I receive it I receive it. in Jesus' name. In Jesus' name. Now would you smile at your neighbor beside you? Senyum Tell pada tetangga them saudara, katakan pada that you kamu. are destined to be blessed Katakan engkau ditakdirkan untuk diberkati. when you walk the word of God. Waktu engkau menjalani firman Tuhan. Now, the Bible says here, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Oke, ayat 1 kita baca. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Ayat ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Ayat keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. One of the greatest characteristics you will almost see in the lives of people who enjoy the benefit of God's presence. Dan kita lihat di sini adalah salah satu karakter yang saudara bisa lihat di dalam yang menikmati, yang dapat menikmati yaitu hadiratnya Allah. They enjoy the benefits of God's presence. Sekali lagi mereka bisa menikmati, yaitu saudara lihat di sini hadiratnya Tuhan. Why? Kenapa? Because their money is always at God's disposal. Yaitu karena uangnya daripada Cornelius ini itu selalu yaitu bisa diarahkan atau tergantung daripada arah menyuruh dia untuk melakukan apa. You see, the money that he has is at God's disposal. Jadi sekali lagi uang yang dia miliki itu dia serahkan sepenuhnya, yaitu apapun yang Tuhan arahkan dia untuk lakukan. Wow, can you imagine? Is your money at God's disposal? Dan apakah kalau kita pikir secara jujur, apakah seluruh keuangan kita itu benar? Yaitu tergantung dari mana Tuhan arahkan kita untuk beri atau lakukan. There's somebody yesterday came to me in the evening, was waiting for me. Before I go back, was talking to me and said, the family said to me, Pastor, we want to make a commitment with the Lord. Yaitu kemarin sebelum saya pulang, ada satu keluarga datang kepada saya langsung mengatakan, Dr. Paul, kita mau bikin satu komitmen sebagai satu keluarga kepada Tuhan. This money is at God's disposal. Dia bilang, uang ini terserah dah. Dia bilang, mau dipakai buat apa? And another family that talked to me said, Dr. Paul, this money is for mission. Dan ada juga satu keluarga itu datang pada saya, dia bilang, Dr. Paul, pokoknya uang ini untuk misi. And before that, this family came and said, Dr. Paul, this money is for the rental of the building here. Dan ada juga orang mengatakan, oh Dr. Paul, ini uang untuk sewa gedung. We want to make that commitment. Dan mereka semua mengatakan, karena kita mau buat komitmen itu sama Tuhan. I said, praise God. Dan saya bilang kepada keluarga-keluarga ini semua, puji Tuhan. But if you enjoy the benefits of God's presence, then your money will begin to be at God's disposal already. Dan kita lihat di sini, waktu kita menikmati hadirat Tuhan dalam waktu yang bersamaan, Tuhan sendiri yang mengarahkan, yang mengendalikan keuangan kita. In other words, I'm saying to you, they become good stewards because
God has entrusted to them that finances. Yaitu dengan kata lain, yaitu mereka menjadi penata layan yang baik. Karena kita lihat yaitu bagaimana Tuhan mempercayai mereka dalam keuangan-keuangan mereka. See, good stewards of what God has entrusted to them. Yaitu sekali lagi, yaitu menjadi seorang penata layan yang baik, yaitu dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka atau Like percayai mereka. We see the man Cornelius is a good illustration in the book of Acts here. Dari sebab itu ayatnya diberikan mengenai Cornelius. God was looking for the first non-Jew Yaitu Allah who is born again. sedang mencari yaitu seorang yang bukan Yahudi yang lahir baru. So don't forget, until that day, everyone that was born again was a Jew. Dan jangan lupa sampai dalam kisah Rasul para Rasul 9 itu, semua yang lahir baru adalah mereka yang Yahudi. Everyone that believed in Jesus at the time was all Jews. Dan semua orang yang percaya pada saat itu adalah orang Yahudi. So when God set out to find that man, Dan waktu Tuhan mencari seseorang, Cornelius was that man because he was entrusted by God with so much of benefit that he used those benefit to help others, to be a blessing. dan orangnya itu adalah Cornelius. Kenapa? Yaitu karena Cornelius sangat diberkati, memiliki yaitu kekayaan yang besar, posisi yang tinggi, dan dia memakai semuanya itu untuk dapat memberkati orang lain. Who is the Gentile believer? Cornelius. Why? Dari sebab itu siapakah orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Cornelius. A man whose prayers and alms had gone up as a memorial before God. Karena dengan jelas sekali dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Ingat saudara, dan apa segala sesuatu pemberiannya tersebut, sedekahnya tersebut, yaitu senantiasa selalu diingat oleh Tuhan. He was God-fearing, don't forget, not just the money, he was God-fearing. Kalau perkataan saleh itu artinya juga dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. So the word alms, you know the word alms in the Bible, is not we read, Dan perkataan sedekah di dalam ayat kedua, refer to giving to the poor, yes. dan itu artinya yaitu dia memberi juga kepada orang Yahudi, kepada orang yang miskin, And also to the work of God. dan juga yaitu perkataan sedekah itu artinya dia memberi yaitu uang tersebut untuk pekerjaan Tuhan. God is looking for people to bless who can own money without money owning them. Dengan jelas sekali Tuhan sedang mencari yaitu siapa, yaitu orang dalam dunia ini yang memiliki keuangan, tetapi tanpa uang itu memiliki orang tersebut. Is money owning you or you owning money? Dan itu adalah pertanyaan yang bagus. Apakah saudara memiliki uang atau uang justru yang memiliki saudara? Artinya apa? Atau uang yang mengendalikan saudara? Hello? Hello? Are you alive here now? You are thinking, who is owning you, right? Probably money is owning you or you are owning money. Ya, karena tanpa kita sadar yaitu bisa aja uang justru yang memiliki saudara. Saudara pikir saudara memiliki uang, tetapi sebetulnya uang yang memiliki saudara artinya uang yang mengatur kehidupanmu, uang yang mengendalikan kehidupanmu. I like one of the brothers that tell me, it's not a good testimony, but I like what he said. In the past, Pastor, I let my heart live the way he wants. Yaitu saya suka salah satu jemaat mengatakan seperti ini. Bukan sebuah kesaksian bagus, tapi saya suka dengan kata-kata dia bilang, dulu saya izinkan yaitu hati saya menuntun saya, kemanapun hati saya tuntun saya, pokoknya saya ikutin. Sounds good, huh? It seems as if that money is not a issue to control him. Dan kelihatannya yaitu bukan uang yang mengendalikan dia. But now that he's saved, he realized that his heart cannot lead him anywhere he wants. Tapi sekarang dia udah benar-benar dalam Kristus, dia pikir lagi, oh ya sebetulnya nggak bisa tuh hatinya semaunya aja nyelonong kemana untuk nuntun dia, nggak bisa. Some Christians love to do that still today. Tetapi sayangnya ada juga orang Kristen sampai saat ini seperti itu. Is money owning you?
Dari or sebab you owning money? itu pertanyaan sederhana, apakah saudara yang memiliki uang atau justru uangmu yang memiliki kehidupanmu, uangmu yang mengendalikanmu? That is why, God bless you to be a blessing. Dari sebab itu dengan jelas, yaitu Tuhan memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oh, saya nggak bisa. I cannot. Because I cannot. I'm here. Are you trusting your God? Yaitu Where are you living? kita suka berpikir, oh saya nggak bisa, aduh ada ini, ada itu, kayaknya kepepet banget, kejepit banget. Pertanyaannya apakah kita percaya pada Tuhan? Hidup kita itu di mana? How do you demonstrate your faithfulness through finances? Dan dalam satu sisi juga yaitu bagaimana kita memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu melalui keuangan kita. How you demonstrate that? Your Bagaimana? faithfulness with finances. Yaitu Simple. bagaimana? Yaitu sederhana jawabannya. Of course, most of you have no problem with this because you tithe by tithing and giving offerings. Yes. Saya percaya itu banyak orang nggak ada masalah dalam hal ini, yaitu dengan saudara memberi perpuluhan saudara dan juga dengan saudara memberi pemberian saudara. The other thing is by supporting mission and the work of God. Tetapi dalam sisi satunya lagi yaitu dengan kita mendukung pekerjaan misi karena kita tahu adalah kehendak Tuhan dan juga mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. You know, Cornelius, when he was doing those things by giving the alms to poor, giving to the work of God, dan it got God's attention. Dan saudara tahu yaitu waktu Tuhan memberikan sedekah dengan yang baik kepada Tuhan, itu mengambil perhatian daripada Tuhan. Likewise, if you are doing the same thing, you will get God's attention. Begitu juga kalau kita melakukan hal yang sama seperti Cornelius lakukan, perbuatan kita akan mengambil perhatian Tuhan. Don't you think so? Tidakkah saudara pikir demikian? It should be like that. Seharusnya seperti itu. You have your neighbors. Saudara ada tetanggamu. Your neighbors is your mission field. Dan tetanggamu adalah ladang misimu. You do not know them, they don't want to talk to you. Simple. Yaitu saudara nggak tahu mereka nggak mau kenal saudara, sederhana. You go to Bandung all the time, you buy the cheese stick and give them. Saudara selalu pergi ke Bandung, saudara beli cheese stick kasih tetanggamu. Your mother is not saved, buy the cheese stick and give her. Yaitu ibu saudara belum mengenal Kristus, saudara ke Bandung, saudara beli cheese stick, saudara kasih ibumu. Ayah, my son, always never listen. Atau enggak dia akan mengeluh, aduh anak saya tuh nggak pernah dengerin saya. My daughter-in-law never bring the children to see me. Yaitu menantu saya nggak pernah bawa cucu saya untuk mengunjungi saya. So what do? Apa yang saudara lakukan? Simple. Sederhana. Go see her. Itu saudara pergi kunjungi ibumu. Oh, if we see her, she always make problem for us. Tapi kalau saya kunjungi dia, aduh ada aja ceritanya masalahnya. You are a child of God now. Sekarang saudara sekalian anak Tuhan, benar? You start showing the love of Christ. Perlihatkan dong kasih Kristus. Use your money to buy something to bless them. Yaitu pakai uang saudara untuk memberkati keluargamu sendiri. Love them. Kasihi mereka. Show them who is Jesus. Perlihatkan kepada mereka siapa itu Yesus. Little by little, by showing that love, you will find that she is willing to open her heart to Jesus. Itu sedikit dengan sedikit, jika saudara terus-menerus melakukan hal tersebut, dia pun akan membuka hatinya pada Kristus. If they trust you, they will open. Kalau mereka percaya kepada saudara, mereka pasti buka hatinya kepada saudara. But the trust part must be built first. Tetapi yaitu kepercayaan itu kita tidak bisa tuntut, tapi kita harus bangun terlebih dahulu. It's easy to preach the gospel. Mudah untuk memberitakan bicara mengenai Injil. Stand there and preach only. Yaitu saudara berdiri di atas, saudara buka Alkitab, saudara khotbah. Anybody want to preach? Siapa Next Sunday, I let you preach. It's easy. Siapa yang mau khotbah, saya persilahkan untuk khotbah minggu depan, hari Minggu. Hello? It's okay, But you must walk it. Tetapi saudara juga harus menjalani khotbahmu, apa yang saudara beritakan. Your neighbor must see that love.
Tetangga saudara harus melihat kasih-Mu. Your household must see the love. Itu dalam rumah tanggamu sendiri mereka harus bisa lihat dan merasakannya. Wherever you go, you got to start showing that love. Dimanapun saudara pergi, saudara harus bisa mulai mempraktekkan kasih tersebut. One of the way to make it tangible is by using your finances. Yaitu salah satu yang dapat dibuktikan atau dipegang atau dirasakan adalah dengan memakai keuanganmu. Not easy, Dari sebab itu saya tahu nggak gampang, but can be done. tapi saudara bisa lakukan. If you lean on the Lord, Jika saudara bersandar pada Tuhan, He will bless you. Dia akan memberkati saudara. How long? Berat saudara mengatakan, aduh berapa lama lagi? Faithfulness will bring the breakthrough. Yaitu kesetiaan saudara akan memberikan saudara terobosan. If not, how? Kalau tidak gimana? You never see. Saudara tidak pernah akan dapat melihatnya. If not, you may be like the wicked. God bless you first, never mind. When you die, you'll take it and transfer it to somebody else. Kalau enggak saudara seperti yaitu orang kaya yang jahat itu, yaitu Tuhan memberkati saudara, tahu-tahu saudara mati duluan, belum menikmati kekayaannya. You know, I had early morning, Pastor Jonas and I was discussing in the early morning, and I said, problem is they are looking up all the time. They say they never satisfied. Yaitu Dr. Paul sama Pastor Yonas tadi pagi sedang berbincang, mereka mengatakan kebanyakan orang tuh selalu lihatnya ke atas, jadi mau lebih lagi. Dari sebab itu mereka tuh nggak pernah puas-puas dengan apa yang mereka miliki. Well, how come they can be like that, and how come like that, and how come like that? They must be abusing the things of God. Why you look at up, look down, or you can help somebody below there. Yaitu mereka selalu bandingkan dirinya itu dengan yang di atas. Wah, mereka pasti pakai uangnya gini gitu. Dan dari sebab itu kalau kita lihat ke bawah, begitu banyak orang yang bisa kita tolong sebetulnya. I can look up and say, how come Dr. Lord, how come Pastor Syam up there, wow, so good life, I work harder than him, Saya bisa aja lihat ke atas, saya bilang, aduh Tuhan kenapa kamu berkatiin Pastor Syam, sedangkan saya bekerja lebih keras dari Pastor Syam. Kan? Bisa aja saya bicara seperti But itu. that shows that I'm not satisfied. Tapi kata-katamu itu melukiskan bahwa kamu tuh nggak puas dengan apa yang Tuhan berkati saudara. But why not? I look below and I say, hey, there's Agnes down there. Kenapa tidak saya lihat ke bawah, saya lihat, oh ada Agnes. Maybe I can bless her with 100,000, she be happy also. Barangkali saya bisa berkati dia 100.000 dan pasti dia senang sekali terima 100.000. I'm satisfied, God can bless me more and release to her. And Agnes looked down and she saw there is Steve. Dan Tuhan puas dan bisa berkati lagi. Dan di dalam sisi Agnes, dia bisa lihat lagi, oh dia lihat ada Steve di situ. And she say, okay Steve, I want to bless you. Nasi goreng ikan asin. Lalu dia lihat Steve, dia bilang, oke Steve saya mau berkati kamu. Oke dah, ini kali saya berkati kamu nasi goreng ikan asin aja ya. And then Steve said, oh God, when I going to reach that? Then he's not satisfied. But he looked down and he said, wait Pastor Bram, can I cook for you? Tetapi kalau Steve berkata, aduh gimana saya bisa menjadi berkat kayak gitu, itu artinya dia nggak bisa dia nggak puas dengan apa yang diberkati. Tapi kalau dia lihat lebih bawah lagi, dia bilang, Pastor Bram, boleh nggak saya bantu kamu? I will come to your house, I help to cook. I can cook, Lalu dia bilang sama Pastor Bram, nggak apa-apa Pastor Bram, saya bisa tolong kok, saya ke rumah, saya sedikit masak-masak lah buat kamu, saya tolong-tolong. And then Pastor Bram say, okay. And Pastor Bram is so happy, somebody cooking, his wife no need to cook also. Dan pasti Pastor Bram juga senang sekali, yaitu ada orang yang bantu, benar, ada orang yang bantu pekerjaan rumah tangga, ada yang masak. Atau istrinya sedikit bisa, yaitu legaan, gak usah masak. Oh, Steve is so happy, he can bless somebody. Dan Steve juga bahagia, kenapa? Dengan tenaganya, dia bisa berkati orang lain, benar? Can you see how God blesses people? Dan saudara lihat yaitu bagaimana tali rantai itu saling memberkati satu dengan yang lain. But if you want, tetapi jika engkau mau, please look up. Make your head like this, look up ya. Semuanya lihat ke atas. Capek nggak gitu? Capek nggak? When I going to reach there? Ya itu kita selalu lihatnya, gimana tuh saya bisa sampai sekaya begitu, sampai setinggi gitu. Pegel juga leher ya. But if you look down, tetapi kalau kita lihat ke bawah, melihat orang yang lebih rendah dari kita, is there somebody lower than you down there? Tidakkah kita lihat ada orang yang keuangannya itu lebih rendah dari kita? Is there somebody lower than you somewhere else? Why don't you help them? Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau menolong mereka yang di sekeliling kita itu? You bless them. Artinya saudara berkati mereka. You do the work of God a bit. Dan saudara melakukan pekerjaan Tuhan juga. They ask you why you do this.
Dia katanya, kenapa kamu melakukan itu? I want to bless you because God loves you. Dan bilang aja sederhana, saya mau berkati kamu karena saya tahu Tuhan saya mengasihimu. One day, Satu hari kelak, you see God giving you even more because you can do more. yaitu Tuhan memberi engkau lebih lagi karena saudara melakukan lebih lagi. It's not how big you are. Yaitu bukan masalahnya berapa kayanya saudara, berapa besarnya saudara. How much you do as a good steward of God. Yaitu tetapi berapa besarnya kita lakukan, berapa setianya kita lakukan sebagai penata layan yang dapat dipercaya oleh Tuhan kita. The more you trust Him, the more He will trust you. Yaitu tambah besar kita percaya Tuhan kita, tambah besar juga Tuhan bisa percaya kita. What little you can do, do. Dan sedikit, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, yaitu seperti tadi contohnya dengan Steve, dengan tenaganya, lakukanlah. And you see how good and how much more God can bless you. Dan saudara bisa melihat yaitu berapa baiknya Tuhan dan berapa sebetulnya lebih besar lagi Tuhan dapat memberkati saudara. Even in that little that we had, there's somebody who have even less. Yaitu dengan sedikit yang saudara miliki, kalau kita jujur pasti ada orang sekeliling kita yang memiliki kurang daripada keuangan kita. How smart you are, there's always somebody smarter than you. Dan jika kita pikir kita pinter, berapa pinternya kita, pasti ada orang yang lebih pintar dari kita juga. Likewise, yeah? And so, you know, with nothing, with little, we start, we believe. This day, we come here, this level, in this place, and we still believe God. Yaitu dengan dari tidak ada apa-apanya, tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun dalam posisi seperti ini pun tetap kita percaya pada Tuhan. You cannot come to be a place where you satisfied and happy. Then you look at man, you look at this, and then you will fail in the end. Yaitu saudara tidak bisa sampai ke tempat, oh saya udah puas, saya berhenti sampai sini, dan saudara mulai melihat manusia, perbandingkan, disitulah kejatuhan saudara, disitulah kegagalannya saudara. If I will stop and look that way, if I want to be satisfied, I can be satisfied already. Jika saya mau yaitu puas, udah saya bisa puas berhenti sampai sini. I can stop all the television programs so I cut costs. Yaitu saya bisa berhentikan yaitu program TV, jadi banyak sekali bisa mengurangi pengeluaran. Cut down the missionaries, we cut costs also. Yaitu mengurangi misionaris, otomatis itu mengurangi pengeluaran. Cut down the blessed community, we cut costs also. Dan tutup semua blessed community, udah pasti itu mengurangi pengeluaran. And then just be satisfied with one and move on, and you'll be happy already. Dan kita puas dengan seapa adanya yang kita mame jemaat di sini, dan itu saja. And then in the end we will die because we begin to look at men. Dan pada akhirnya itu disitulah titik kematian ya, karena kita mulai melihat manusia. And then we will not have anything else. Dan pada akhirnya saudara tidak memiliki apa-apa. But we choose not to do that because we believe what God wants to do. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukan seperti itu, kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Can you imagine that God is using this ministry, this church, you to bless people all over the world? Dan, Can you imagine that? bisakah saudara bayangkan sebegitu jauh, maksudnya dengan pelayanan di tempat seperti ini saja saudara dapat memberkati yaitu orang-orang di dunia bagian lain. And then with you alone, you may not be able to do it like that. Tapi kalau kita pikir secara pribadi, kalau seorang sendiri aja nggak mungkin menjangkau sampai sebegitu jauh. But because as a body, Tetapi sebagai satu tubuh Kristus, we put our faith together, kita taruh iman kita we are bersama-sama. doing way beyond our capacity. Dari sebab itu kita dapat melakukan yaitu jauh lebih daripada kemampuan kita. And how would not God bless you? Dan bagaimana Tuhan tidak memberkati saudara? If your motives are right, Sekali lagi, jika motivasi kita itu benar, if your eyes is on the Lord, jika mata kita itu fokus pada Tuhan kita, if you continue to be a good steward, jika kita terus melakukan sebagai penata layan yang setia, how can God not give you enough? bagaimana Tuhan tidak memberkati saudara lebih dari cukup? Hello? How can God stop blessing you? Bagaimana Tuhan bisa berhenti untuk memberkati saudara? So look below. Jadi dari sebab itu kita selalu lihat orang yang kemampuannya lebih rendah dari kita. There is a soul crying out Pasti ada jiwa yang sedang menangis, that wants to know who Jesus is. yang mereka mau tahu siapa itu Yesus. And you are the one
that's supposed to fish them out. Dan saudara adalah orangnya yang bisa menjadi penjala manusia tersebut. God is appointed you to do that. Dan Tuhan telah menentukan saudara untuk melakukannya. Are you doing it? Tapi pertanyaannya, apakah saudara melakukannya? Use your finances to do it also. Pakai keuangan saudara untuk melakukannya. Be a blessing, Menjadi berkat. and God will bless you. Dan Tuhan akan memberkati.